Welcome to Ngobat, ngobrol dong sahabat. Oke, kali ini gue dapat kesempatan spesial. Yang lu lihat di belakang gue, number one exchange crypto di Indonesia, yaitu adalah Toko Crypto. Dan kali ini kita bakal dapat kesempatan ngobrol berbincang-bincang tentang seputar investasi cryptocurrency bersama CMO Toko Crypto. Oke, sekarang di sebelah gue ada orang sangat spesial dan sangat ternama di Toko Crypto. Dia adalah CMO dari Toko Crypto, Iqbal. Halo, Thank you, Bang. Thank you, Bang. Kita udah disponsorin ini podcast, Bang. Kita ada spesial ruangan inilah ya. Coba aja. Oke, nggak berapa lagi. Jadi, Bal, ngobat ini sebenarnya kita bukan negatif. Kita tuh ngobrol dong, ya kan? Iya. Sekarang banyak banget nih follower atau subscriber gue dan tepatnya warga Indonesia. Ya. Mereka belum tahu apa itu lambangin Toko Crypto. Ya. Oke. Jadi perkenalkan diri dulu kali ya. Mulai. Jadi ya tadi sesuai Andy bilang juga ya. Kalau saya Iqbal, halo semuanya. Saya Chief Marketing Officer untuk Toko Crypto. Jadi Toko Crypto itu juga adalah sekarang exchange crypto nomor 1 di Indonesia dari segi trading volume ya. Teman-teman bisa cek di CoinGecko ataupun Coin Market Cap. Kalau trading volume Toko Crypto itu udah jadi nomor 1 loh di Indonesia. Gitu. Jadi ya bisa dilihat ya ntar ya. Number one. Ya, terus kita juga ini loh yang terdaftar pertama di Bapepti. Jadi kita terlisensi sebagai calon pedagang aset kripto. Itu nomor urut pertama, bro. Legal. Benar, legal. Kita terlisensi, bisa beroperasi di Indonesia dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku lah, temannya. Dan sekarang udah jadi nomor 1 loh, teman-teman. Jadi kurang apa lagi, Pak? Sangat respect dengan Toko Crypto. Oke. Nah, Bal, gue mau nanya, Bal. Ini mungkin keluh kesah orang-orang awam ya, Bang ya. Sama kayak gue yang begitu tahu apa sih itu cryptocurrency itu. Makanan apa nih? Kayak makanan apa sih? Emang orang sekarang banyak yang di meme itu buy the dip, no dip, no lembo. Jadi sebenarnya apa sih cryptocurrency itu? Apa sih, apakah dia kayak satu lembar saham atau satu keping koin, ya kan banyak orang satu keping koin itu apa sih sebenarnya? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang sedikit ya, ini. Jadi kripto itu pertama kali lahir dari tahun 2008. Dulu itu terakhir cryptocurrency pertama namanya Bitcoin. Mungkin teman-teman lebih familiar tentang Bitcoin lah ya. Bitcoin gitu ya. Nah, Bitcoin ini dilahirkan atau dicetuskan oleh Satoshi Nakamoto. Bukan orang Jepang by the way, dan dia juga bukan orang. Jadi dia itu suatu entity lah sebenarnya, entitas. Kan? Ada yang bahkan bilang dia ini alien. Ada yang bahkan bilang jadi manusia dari masa depan balik lagi, udah kayak itu apa tuh? Ya. Nah, cuman sampai sekarang nggak tahu si Satoshi Nakamoto ini siapa. Lu juga nggak tahu? Gue nggak tahu juga. Gitu. Tapi pemikiran dia, pemikiran dia ini sangat jenius. Dia ngasilin Bitcoin, cuman beberapa lembar doang dalam satu bentuk PDF gitu ya. PDF doang. Ya, tapi bentuknya itu menghasilkan sebuah transformasi di dunia gitu. Bitcoin, yaitu Bitcoin ini. Nah, apa sih Bitcoin gitu kan? Orang bertanya apa sih? Bitcoin itu adalah tadi yang gue bilang kripto pertama, di mana kripto itu lahir menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Blockchain ini di mana lu bisa store value atau store data yang nggak bisa dirubah, bro. Nggak bisa dihack berarti? Nggak bisa dihack juga. Kenapa nggak bisa dihack? Gue jelasin sedikit. Jadi kalau misalnya, gue selalu menganalogikan ini. Ini mungkin ada orang yang mungkin nggak setuju, tapi ini gue selalu analogikan supaya gampang dimengerti ya. Kalau misalnya kalian suka tulis catatan ini ya, transaksi misalnya kayak misalnya mutasi bank, atau kalau misalnya anak akuntansi, buku besar akuntansi. Karena ada catatan tuh ledger ya. Bahasa Inggris. Ledger. Kan gue kalau misalnya gue ke daerah, gue bilang ledger, orang nggak ngerti. Jadi gue selalu bilang buku catatan akuntansi itu loh yang keluar masuk. Benar, buku itu kan dicatatkan hari ini jam segini gue kirim duit sama si A, gue dipinjam sama si B, gak dibalikin gitu kan. Nah, kalau di blockchain itu ketika sekalinya dicatat di ledgernya itu nggak bisa dirubah, bro. Beda kalau kita taruh di sheet atau kita taruh di cloud. Kalau orang punya akses, mereka bisa rubah. Kerennya Bitcoin itu adalah itu, dia nggak bisa dirubah. Once itu tidak bisa dirubah, itu jadi kredibel, bro. Jadi semua transaksi semuanya transparan, semua bisa dicek sama validator-validatornya, owner-ownernya Bitcoin.
Kemudian dari situ juga nanti setelah satu buku penuh, dia bakal buat buku baru lagi. Bakal di-hash nih, disambungin. Nah, makanya jadi akhirnya blockchain. Karena dia sambung menyambung menjadi satu. Benar. Jadi kalau misalnya dia mau di-hack, lu nggak bisa nge-hack cuma satu blok doang. Lu harus hack semua blok yang ada. Dan itu misalnya, benar. Kalau lu hack di blok yang satu, lu harus track back nih dari satu. Tapi itu lu udah sama kayak merubah masa lalu, bro. Udah nggak mungkin. Susah berarti ya? Iya. Itu kalau kita baca ngomongin multiverse yang kayak di film-film luar sana superhero ya. Jadi multiverse yang terbanyak lagi gitu. Nggak bisa. Jadi makanya sangat-sangat proof of hack. Hampir mustahil lah. Gitu. Dan akhirnya dia punya store of value, punya aset yang dinamakan Bitcoin. Nah, lah awalnya gitu. Sekarang gue banyak. Gue ibaratkan generasi micin nih bro ya. Iya. Milenial. Iya. Yang terkesan dengan kayak instan bro. Iya. Mie instan. Iya kan? Soalnya kan juga ada kasus nih bro ya. Ya kan robot ya. Terkenal 1% per hari. Bisa kaya dari forex bro. Betul. Tahu-taunya scam. Iya. Apakah cryptocurrency scam bro? Gimana? Tentunya cryptocurrency itu kembali lagi menjadi aset ya. Ini kemarin Aset berarti? Aset dong. Kan di Indonesia itu dianggap sebagai digital asset. Diakui berarti? Diakui di bawah bukti sudah ada 500. Kalau gua nggak salah udah ada 501 token atau koin yang sudah diakui di bawah bukti. 300 lebih itu ada di Robo Crypto sekarang. Dan kita termasuk salah satu yang terbesar untuk terbanyak ya untuk memberikan pilihan aset untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, menurut gue juga sih ini salah satu aset. Dan kemarin juga ada interview dari Bapak Hasan, komisioner OJK yang terbaru yang memang mengawasi aset kripto. Beliau juga bilang kalau nanti kripto bakal menjadi salah satu aset pilihan untuk diversifikasi oleh masyarakat Indonesia. Menurut gue itu tepat juga gitu. Jadi sama ujung-ujungnya sama kayak saham, walaupun beda ini ya. Nanti di dalamnya pasti beda lah. Tapi sama kayak saham, obligasi, reksadana. Jadi orang punya pilihan gitu. Yang membedakan hanya nanti tingkat risikonya, bro. Risiko. Betul. Nanti kan kalau misalnya obligasi mungkin faktor risiko lebih saham lebih tinggi, nanti kripto lebih tinggi lagi mungkin kan. Jadi memang harus ada ini ya. Kalau di kripto tuh ada yang namanya do your own research. Lakukan riset kamu sendiri. Jangan nyontek ya teman-teman ya. Jadi harus lakukan riset sendiri, harus paham betul sebelum akhirnya nanti teman-teman mulai investasi ataupun trading di kripto. Gitu. I see. Terus mungkin pertanyaan orang-orang yang baru sih. Emang investasi kripto bisa bikin kaya bro? Iya ya, tadi ada omongin scam kaya juga ya. Scam-nya kaya. Benar. Itu gimana ibu? Betul. Menurut untuk ke depan, emang bisa kaya? Sebenarnya kalau kita lihat di luar banyak banget kasus yang menjadi nyata ya bro ya. Jadi kayak bisa dibilang kemarin itu salah satu contohnya adalah di Vietnam, gue bisa bilang yang paling dekat sama Indonesia lah ya. Misal ceritain Eropa, mereka jauh. Nah Vietnam itu, gue pernah membaca satu kisah seorang di Twitter kebetulan. Biasa lihat Twitter itu banyak thread ya. Iya, banyak. Gue menemukan thread dari seorang perempuan. Waktu itu gue lupa nama akunnya siapa, tapi gue masih ingat betul. Tahun ini juga. Jadi dia menceritakan bagaimana kripto merubah hidup dia. Dari yang dia nggak punya apa-apa, akhirnya dia bisa lulus kuliah, dia bisa beliin bokapnya motor, dia bisa membiayai keluarga yang dari kripto. Itu yang banget powerful banget, Prof. Karena di Vietnam itu ada kripto yang namanya, gue sebut aja mereknya, itu Axie Infinity. Jadi dia itu GameFi, game finance, di mana ketika kalau lu main game, lu bisa dapat kripto. Dan kemudian kripto itu punya value, lu bisa tukerin. Gitu, jadi fiat atau tukerin sama mata uang gitu kan. Jadi ya sangat menarik ya. Akhirnya dia dari main game. Kita main game nih, kita bisa main game keluarin duit ya. Iya, bayar diamond bro. Bener, iya. Ini dapat duit. Iya, dia dapat duit gitu bahkan. Dan duit itu dia kumpulin lama-lama dia investasi kripto, diputerin lagi sama dia, tradingin lagi. Akhirnya dia bisa lulus kuliah pakai uang dari kripto. Dia bisa kemudian motor bokapnya gitu kan, segala macam untuk usaha. Itu luar biasa powerful. Dan bahkan gue sendiri juga merasakan. Kalau bisa ceritain ya. Jadi apa success story? Success story. Waktu itu gue nggak sengaja. Jadi gue juga join ke kripto tuh ya bisa dibilang bukan OG ya. Dari awal. Dulu gue memang udah tahu tuh kripto Bitcoin lah. Iya. Tepatnya. Cuman gue belum so into banget lah. Jadi cuman kayak gue tahu dari Kaskus dulu ya zaman. Kaskus dulu ya. Channel kan ya. Iya. Dulu kayak ini tukar aja sama Bitcoin. Nah, kita nggak ngerti apa itu Bitcoin, itu lah ruginya gue ya. Kalau dari dulu nggak mungkin di sini. Kalau dari Dubai. Kalau tahu juga gitu. Udah sekarang. Nah,
kalau di situ dari gue juga merasakan waktu itu gue ingat banget gue enter itu 2017, gue rugi di 2017, rugi parah banget bro. Tapi akhirnya gue diemin karena gue masih kayak ada beli lah. Floating loss ya, belum realisasi kasih floating loss. Ada ya udah deh gue biarin aja deh. Gue ini sebanyak ini asetnya kan, maksudnya aset di kriptonya yang juga dalam jumlah koin ya, maksudnya. Kayak misalnya gue waktu itu ada beberapa BNB, XLM gitu, terus ada ETH, Bitcoin juga kan. Akhirnya sampailah gue lupa passwordnya juga ya pada saat itu ya. Sampai akhirnya 2020 itu kemudian ke 2021 gue waktu itu lagi ada kebutuhan lah intinya. Gue transfer uang itu nggak sengaja ternyata masuk ke rekeningnya exchange gitu, rekeningnya yang semuanya lama lah gitu. Nah terus pas lihat sana gue buka, wih kok tiba-tiba ada aset nih, dari mana nih asetnya kan? Dan akhirnya itu aset gue cairin, gue beli rumah bro. Wih, sampai sekarang gue bisa bilang kalau nggak ada aset itu gue nggak bisa punya rumah sampai sekarang. Spill dong bro, awalnya berapa? Aduh, jangan lah bro, tapi cukup lah bisa beli rumah di daerah sana ya. Lu tau lah. Tapi cukup banget lah. Berarti kunci suksesnya sebenarnya beli terus lupa password. Lupa kan? Kan juga sih, ada banyak macam orang. Sama kayak di saham lah. Ada yang dia bilang, oh gue value investor. Mana lupa gitu. Tapi ada juga yang bilang dia scalping trader gitu. Ada juga yang kayak sebagai dari scalping trader, dia ngeliatin data, dia ngeliatin technical analisisnya. Banyak banget lah. Kita juga tahu lah, ada beberapa teman kita juga sama ya gitu. Dan kalau bilang Bitcoin bisa kayak banyak banget di Dubai itu, kalau kalian ke sana itu semua wah kaya dari Bitcoin banyak banget gitu. Apalagi banyak banget lah, kita bisa lihat toko-toko di dunia kayak Michael Saylor misalnya yang punya si MicroStrategy. Itu awalnya Michael Saylor sangat-sangat anti banget sama Bitcoin. Dia sampai bilang gue enggak lah sama kripto bla 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 gitu ya, bilang. Cuman akhirnya dia kemudian mengadopsi Bitcoin. Dia akhirnya membeli Bitcoin juga di sini. Bahkan ketika market lagi tinggi-tingginya, semua orang ngatawain dia bro. Lu ngapain beli harga tinggi-tinggi, ntar rugi lu segala macam bla 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 gitu kan. Akhirnya memang harga Bitcoin lumayan turun kan. Biasa lah, cycle-nya memang bear market tuh mulai turun gitu. Akhirnya dia rugi lagi, dia ketawain semua bla bla bla, lu blow on lu gini-gini segala macam kan. Sampai akhirnya sampai sekarang kalau dilihat total market value-nya dia lebih besar dibandingin semua perusahaan Amerika lah. Pertumbuhannya ya. Oh, growth-nya ya, growth-nya paling besar sampai sekarang tuh si MicroStrategy ini emang gila sih memang. Dulu kita ngatain dia, sekarang oh ternyata bener ya si Michael Saylor ya, dengan dia strategi dia beli Bitcoin secara konsisten, dia trading di Bitcoin, dia invest di Bitcoin, itu salah satu yang akhirnya membuat dia bisa survive. Terus yang kedua, kasus yang menarik juga dari ini ya, obligasinya El Salvador. El Salvador itu negara pertama yang mengadopsi Bitcoin. Oh, ini beli banyak kalau nggak salah ya. Benar. Semua orang mengatakan si Nayib Bukele itu gila waktu itu kan. Lu ngapain? Semua aset lu, obligasi lu semua dipindahin ke Bitcoin, ETF gitu kan tuh. Semua orang pada bilang gila. Sampai sekarang sampai hari ini itu obligasinya El Salvador itu merupakan the most performing country ini ya, country obligasi, country bonds gitu sampai sekarang. Jadi sekarang dia cuma nge-tweet sekarang si Nayib cuma bilang told you so katanya. Sama kadang-kadang orang udah batu sih, kita kasih yang benar nih lu begini aja, tapi suka jalur instan ya. Iya, makanya kan. Tapi sorry bro, gue potong ya. Maaf banget nih. Tadi gue bahas cerita lu 2017 lu beli terus lu lupa bro. Nah mungkin buat orang awam nih bro ya, kayak gue nih. Gue baru belajar investasi kripto nih bro, ya kan. Banyak kan dengan kasus-kasus kita lalu ya sejenis toko kripto ya, FTX gitu kan. Ya kalau kita beli, kata orang pintar dia bilang, jangan di exchangernya, nanti kalau bank gimana? Lu gimana bro? Untuk orang awam nih, untuk kayak orang baru mulai, gua harus ngapain nih? Gua mau invest kripto, tapi katanya harus pindahin ke apa namanya? Wallet lah atau apalah, wallet di mana gitu. Benar. Gimana bro? Nah, mungkin penjelasan sedikit dulu ya soal wallet ya. Karena orang nggak tahu. Wallet itu kurang lebih kalau kita kayak sosial media, email lah ya. Jadi yang teman-teman gunakan untuk akhirnya punya akun di suatu exchange misalnya ataupun di Web3. Nah, itu teman-teman harus punya wallet. Nah, wallet ini ada beberapa jenis. Nah, salah satunya tadi yang dibilang sama Henry ya, cold wallet. Sebenarnya kalau di crypto, di Web3 itu kita punya satu jargon juga. Selain yang tadi ya lakukan riset itu adalah don't trust, verify. Jadi jangan percaya, terus harus selalu verifikasi. Termasuk dengan institusi yang ada lah di seluruh dunia, mau itu crypto, lo harus verify lah gitu. Termasuk di exchange juga
juga ya di toko kripto. Kalau kalian mau verified, itu kita open banget gitu. Bahkan bisa juga kita udah buka semuanya nih. Lu tinggal lihat aja gitu. Kita ada yang namanya proof of reserve. Teman-teman bisa cek di website di toko kripto. Itu bisa dicek kalau semua Bitcoin yang berputar di toko kripto itu memang benar-benar simpan asetnya di toko kripto. Gitu. Itu nggak dicampur berarti ya? Nggak akan dicampur. Bahkan biaya operasional nih, biaya listrik di sini, butuh budaya itu terpisah dengan aset yang dimiliki sama user. Gitu. Jadi kita tidak commingling ya. Iya. Gitu kayak terjadi di sebelumnya atau di tempat-tempat sebelah gitu ya, kita nggak melakukan itu. Jadi sangat-sangat aman. Terus kalau nyimpan di toko kripto itu namanya hot wallet ya. Bukan artinya dia bakal kebakar karena panas gitu ya. Hilang nanti bro gitu. Nggak. Tapi dia memang sebut hot wallet karena itu supaya mudah ditransaksikan. Liquid ya bro jadi. Liquid. Jadi teman-teman mau beli, mau jual, mau cairin, mau deposit tuh lewat wallet itu sangat terbuka. Nah untuk para pemula bagusnya tuh sebenarnya masih pakai hot wallet dulu. Hot wallet ini. Sambil belajar gitu kan. Jadi nanti di hot wallet teman-teman ini transaksi gampang, bisa tarik apa segala macam. Nanti kalau udah pintar dan misalnya udah bergelut di kripto berapa tahun gitu ya, udah familiar banget nih teman-teman bisa coba yang namanya cold wallet. Cold wallet ini bukan berarti kan namanya yang dingin ya. Jadi dia itu dibuat terpisah sama jaringannya lah gitu istilahnya. Nanti dia ada hardware biasanya. Jadi di hardware itu teman-teman bisa simpan. Cuman kurangnya adalah kalau teman-teman simpan di cold wallet, biasalah kita ini manusia ya. Kadang tuh orang tuh lupa. Kayak gua kemarin lupa password. Cuman kalau gua taruh di hot wallet, gua masih bisa forgot password, balik lagi masuk. Untung itu ya bro. Benar, masih untung. Kalau gue lupa dan itu terjadi di cold wallet, itu bisa nggak balik loh. Gak jadi rumah berarti bro. Jadi lupa. Itu jadi lupa tuh, benar ya berarti. Benar, jadi ya kan jadi apa-apa gitu kan. Makanya hati-hati banget gitu teman-teman. Apalagi yang baru mencoba. Kalau kalian udah familiar, it's okay, nggak masalah. Itu sangat-sangat dianjurkan sebenarnya. Tapi kalau enggak, kalau masih coba baru awal-awal ataupun butuh transaksi masih sering transaksi ya taruhlah di cold wallet. Atau teman-teman, gue mau invest jangka panjang misalnya buat Bitcoin. Bitcoin gue pindahin ke wallet. It's okay. Nanti yang misalnya yang koin lain, mungkin yang koin yang lebih seru gitu, yang lebih fluktuatif, gue masukin ke hot wallet, gue bisa trading kapan aja. It's okay. It's up to you. Kalau misalnya kalian mau verified ya, kita bilang toko kripto sangat verified. Kalian verified aja. Kita number one. Bisa di Indonesia. Tapi gue minta dong tips untuk pemula nih bro. Tadi kan lu bilang bisa aja kan kalau misalkan exchanger nakal lu dalam 2017 baru buka hilang dong, bisa dong. Tapi tips apa sih menurut lu? Tips kita memilih exchanger di kripto. Pertama sih lu pastiin dulu lah yang kalau apalagi di Indonesia lu cari yang punya lisensi ya. Jelas kan sekarang udah ada lisensinya di Bapepti, kemudian udah ada bursanya juga. Teman-teman bisa lihat itu di situ listnya ada exchange apa aja. Kita sangat sarankan gunakan exchange yang berlisensi kayak toko kripto. Kemudian juga lihat track recordnya ke belakang, pernah nggak ada histori macam-macam atau aneh-aneh terus lihat juga siapa di belakangnya. Kalau misalnya ada kalau toko kripto kan ada Bapak CEO kita, Bapak Yudo ya. Yang udah 15 tahun pengalaman di financial industry itu jadi sangat udah paten lah. Kata orang Medan tuh paten lah. Percaya ya? Terpercaya banget gitu. Terus toko kripto juga teman-teman udah tahu ya track record ke belakangnya, kita juga udah akhirnya jadi nomor 1 nih dari trading volume. Itu berarti dalam bentuk kepercayaan teman-teman ya. Maksudnya kepercayaan user ke kita juga untuk menjadi aset contoh exchange nomor 1 di Indonesia gitu. Kemudian kita juga sangat patuh sekali tuh Hen. Untuk agak beda banget sama yang lain itu kita patuh sebenarnya. Patuh dalam comply. Kita itu kita ada sertifikasi ISO 1. Kita ada 2 ISO. Kemudian kita juga dapat penghargaan dari PPATK. Pajak berarti ya? Iya, jadi aman nanti nih bro. Aman dan pajak pun karena ngomongin soal pajak ya. Kita kan bro. Iya, benar. Kita juga dapat ini juga ya, dapat reward juga dari pajak itu. Mungkin kita bisa dibilang salah satu pembayar terbesar lah untuk pajak kripto di Indonesia, karena dari volume kan kita udah paling besar. Nah kalau investasi kripto itu ada pajak nggak sih bro? Orang pasti nanya dong. Kalau orang mau gue invest udah banyak-banyak hilang scam. Katanya nggak bayar pajak atau gimana, atau pencucian duit itu gimana? Ya, benar. Ada sih, ada banget pajak di kripto. Nah sekarang itu semenjak tahun lalu Bu Sri Mulyani itu udah announce ada pajak untuk kripto. Tapi tenang aja, pajaknya kurang lebih sama kayak di saham. Jadi udah pajak final nih. Jadi teman-teman nggak perlu pusing. Dan untuk di toko kripto, investor di toko kripto kita nggak bikin pusing. Jadi teman-teman tinggal transaksi aja. Kita nanti bakal langsung potong. Dan nanti laporannya kita bakal langsung kasih ke teman-teman tiap akhir tahun. Jadi nggak usah pusing lagi. Di email berarti? Nanti kita bakal keluarin laporannya per masing-masing. Jadi udah nggak perlu pusing. Aduh, gue kena potong berapa, gue bayar berapa. Nanti udah tinggal dikasih laporan itu, teman-teman tinggal lapor doang. Selesai. Gampang banget gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Sebenarnya udah dipotongin pajaknya, teman-teman udah tahu bersih, udah tahu terima masuk ke dalam rekening teman-teman. Kalau teman-teman pengen cairin, aman semuanya. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau investasi itu sekarang nggak boleh macam-macam, apalagi
tahun depan ini kan ada beritanya kan rekening aja kena pajak ya bro ya. Kalau data yang macam-macam harus hati-hati berarti ya. Jadi toko kripto solusinya teman-teman. Betul. Gak usah bayar pajak ya, gak usah bayar pajak. Saya nggak usah menghitung pajak, udah dihitungin gitu loh. Udah dihitungin, jadi teman-teman tinggal trading doang, duduk panis, itu nanti bakal keluar laporannya. Oke. Yang lapor aja udah. Mungkin buat orang yang belum tahu nih bro, benefit orang pakai toko kripto apa nih bro? Benefitnya apa? Banyak banget sih. Kita tuh pertama paling liquid ya marketnya ya. Liquid. Fee-nya juga paling murah. Termasuk murah lah. Jadi tapi banyak orang yang bilang oh di sana lebih murah, tapi sebenarnya nggak liquid juga. Nah, toko sebelah gitu. Gue nggak berani sebut merek lah. Tapi kalian lihat aja gitu. Misalnya harga Bitcoin hari itu kalian bandingin toko kripto, toko A, toko B lah. Gitu. Kalian bandingin sama nggak harganya, jangan sampai nanti karena nggak liquid nih. Kalau di toko kripto kan sangat liquid ya. Lu bisa transaksi kapanpun, jual beli kapan. Dan cepat ya kalau cepat. Nah kalau misalnya lu tidak liquid market, nanti bakal ada yang namanya spread bro. Nah spread ini yang bahaya, orang nggak kelihatan kan. Oh gue beli, oh ini fee-nya nggak ada, tapi ternyata spreadnya hampir 1%. Wah tuh gawat banget tuh. Spreadnya bisa ya tinggi banget. Ternyata walaupun nggak ada fee, ternyata bisa ada spreadnya. Nanti fee-nya kelihatan lebih murah, tapi ternyata dengan tambahan spread jadi gede banget. Kan? Nah toko kripto kita salah satu keunggulannya itu kita sangat liquid, fee-nya stabil di 0,1% ya untuk semua transaksi. Jadi udah teman-teman gampang banget lah transaksi. I see. Terus yang kedua kita juga banyak pilihan bro. Kalau misalnya koin kita termasuk paling banyak lah. Ada 300 lebih token dan koin. Saya udah terregistrasi juga ke Bapopti. Teman-teman bisa pilih macam-macam. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada stable coin kayak USDT gitu ya. Kemudian juga ada memes coin. Kayak misalnya teman-teman misalnya dari community, kayak ini ya ya kayak Doge, Shiba gitu-gitu ya. Itu kita juga ada di toko kripto macam-macam. Jadi pilihannya benar, pilihannya banyak banget. Metode deposit dan withdraw juga banyak banget kita, mau via bank, via e-wallet atau segala macam kita juga terhubung. I see. Jadi gampang banget lah pokoknya pakai toko kripto ya. Emang harus toko kripto. Harus banget kripto. Nah terakhir nih bro, tips orang biar sukses dan berhasil dalam investasi kripto. Tolong dong di-spill kira-kira kita harus nyicil koin apa nih bro? Guys, ini kan kadang-kadang kalau saham kan tolong dong saham apa nih yang paling bagus. Sama apa nih besok? Kalau ini koin kan ada 500 bro gitu. Iya. Kita orang awam apa sih menurut lu yang lu sarankan lu lebih baik kayak mendingan kalau kayak gue dulu gue bilang kalau di bank ya udahlah bank aja udah paling enak. Soalnya orang lebih suka saham gorengan ya kan. Nah, kalau lo saran buat pemula gimana bro? Ya, kalau gue sih invest apa nih bro? Betul. Kalau buat pemula sih sebenarnya paling penting adalah kayak sekarang ya, kalian dengerin podcast, kalian baca-baca dulu. Jadi memang invest untuk di kepala dulu ya. Knowledge berarti. Knowledge dulu. Jadi biar kalian paham, kalian tahu. Kalau mau sambil trading juga di toko kripto, trading mulai dari 20.000 ya promosi lagi. Mulai dari 20.000 jadi sangat-sangat kecil aja kan. Bisa coba lah 20.000 kan. Untuk hitungan itu uang sekali inilah sekali ngopi lah kan. Terus juga kalau kalian mau coba pertama kali terjun, gue saranin untuk melihat pertama dari token ataupun koin itu yang ada di top 10 misalnya trading volume-nya secara market cap. Bisa di mana bro? Bisa di biasanya gue pakai Coin Market Cap. Ataupun di CoinGecko itu yang universal banget lah bagi orang tahu lah ya. Betul. Itu kalian bisa cek dari 10 trading token dan koinnya di situ. Kalian bisa cek, mungkin bisa coba di situ dulu mungkin awalnya. Tapi kalaupun tapi saran gue sih sebelum kalian benar-benar invest, kalian harus tahu juga nih kripto ini agak unik sebenarnya. Kenapa tuh bro? Unik. Jadi lu nggak bisa melihat dari satu sisi karena dia tuh bukan financial dan juga bukan teknologi aja gitu. Mereka tuh kripto tuh menurut gue gabungan antara financial dan teknologi. Jadi kayak gue yang punya backgroundnya financial, apalagi gue dari traditional finance. Gue pertamanya pas join ke kripto waktu yang gue nyangkut itu, gue karena ngeliat itu dari sisi finansialnya aja. Makanya orang kan sering tanya kan, apalagi para investor saham lah, sering banget. Teman-teman gue yang pada trading saham pun sering tanya kan, apa nih fundamental kripto? Ada laporan keuangan dong, itu kan dari mana gitu ya? Ada gue nggak lihat nih siapa direksinya siapa gitu kan, pengen lihat. Nah sebenarnya di kripto itu akan dihitungnya bukan company ya, tapi project ya kita nyebutnya ya. Untuk kalian invest di satu token itu kalian harus pahami juga projectnya itu seperti apa. Itu fundamentalnya sebenarnya. Itu fundamental. Gitu. Nah jadi kalian lihat juga nih dari sisi financial, selain dari sisi financialnya, technicalnya dan segala macam, kalian lihat juga dari sisi teknologinya. Teknologi. Nah, kadang dilupakan sama orang finance. Kalau ini sebuah teknologi yang akhirnya sering digunakan sama banyak orang dan akhirnya bisa memiliki value. Bedanya dulu kalau misalnya Facebook, let's say lah sosial media apapun lah, kayak
Meta atau Facebook gitu ya. Mereka pertama kali muncul, orang bisa ikutan daftar, tapi orang nggak bisa mendapatkan value dari itu. Value dalam sini benar-benar ini ya aset ya. Benar. Lu harus aset ketika dia udah listing di Amerika, Nasdaq dan segala macam. Dan baru lu bisa beli sahamnya di sana. Berharga. Ya kalau di web 3 nih nggak, lu bisa punya dapetin value itu dari awal. Ya kayak yang tadi gue bilang kan, kayak GameFi itu lu main game bisa dapat koinnya. Lagi. Benar, lebih ini kan lebih menguntungkan. Iya. Nah, metode yang kayak gini harus dilihat nggak cuma dari sisi finansial, tapi dari sisi teknologinya juga. Kayak Bitcoin, sisi teknologinya adalah sebagai store of value. Kemudian tadi kita lupa bahas ya di depan, harusnya kita bahas detail banget tentang Bitcoin. Kayak misalnya di mana sejarah awal mulanya kayak dia muncul di tahun 2008 itu bertepatan dengan waktu krisis keuangan Amerika ya, itu yang global itu, bahkan buat Amerika 2008 itu juga momen yang sangat pas untuk orang lihat store of value-nya Bitcoin ini seperti apa, kemudian dengan inflasi yang kita hadapi selama ini gitu kan, kayak tiap tahun kok walaupun naik gaji tapi kok kayaknya semua barang tambah mahal gitu, itu karena efek inflasi juga. Nah, Bitcoin ini sebenarnya dibentuk ya, di awal di launching itu memang tujuannya salah satu untuk fight inflasi ya. Gitu. Karena store of value-nya sangat bagus bro. Dia total supply-nya nggak bergerak, tetap 21 juta. Dia nggak akan bisa bertambah, tetap segitu-segitu aja. Dan apabila kalau misalnya orang mau simpen kan makin lama supply-nya makin dikit. Makin jarang kan. Jadi udah kayak emas bro. Gitu, makanya ada yang bilang Bitcoin itu digital gold. Gitu kan. Iya, dan cara dapetin pun dengan cara kalau nggak terlalu trading dari yang circulating supply atau supply yang beredar, lu mining kan? Ya, jadi udah kayak benar-benar emas. Makanya ada yang bilang digital gold juga. Nah, terus dari situ lu juga bisa lihat Bitcoin banyak lah benefit lainnya ya, kayak misalnya ada yang pakai buat remittance, macam-macam kan. Jadi udah banyak teknologi yang digunakan. Nah, yang lain juga sama. Kayak Ethereum itu adalah token yang digunakan untuk membuat suatu jaringan di mana lu bisa develop di Web 3, Web 3 ini. Gitu. Nah, itu ada sisi teknologinya juga. Yang lain juga sama. Lu harus lihat nih, ada nggak sisi teknologinya ini kepake apa enggak. Ketika nanti developer game, kayak misalnya aksi bikin, nah nanti si token ini fungsi dari teknologinya apa? Untuk transaksi di dalam gamenya. Kemudian jadi utility coin atau utility token dari benar. Nah, itu berarti ada kegunaannya nih. Lu bisa pakai, ini ada value-nya. Jadi setiap yang ada value, kalau dulu kan kalau mungkin di Web 2 sering ada bahasan kan, kalau itu free berarti ya lu berarti produknya. Gitu kan? Benar kan? Kalau di Web 3 itu udah pasti bukan lu produknya, karena lu di situ sebagai malah mendapatkan value-nya. I see gitu. Makanya harus lihat dua sisi. Jadi lu harus lihat juga, kalau saran gue ya lu mulai dari yang top 10 lah. Karena itu ya berarti kan bentuk kepercayaan orang kan, ini volume paling gede, orang percaya ke situ. Berarti number one Bitcoin ya, tapi bro ya. BTC itu demen berarti ya. Kalau gue ya. Terus yang kedua ya itu ya, apa tadi, investasi, college penting. Jadi sebelum lu, jangan FOMO lah. Jangan FOMO, jangan ikutin orang. Ini tiba-tiba ada ini, lu semua ikutan. Nyoba boleh, tapi kalau lu FOMO, it's okay lah. Gue masih kadang, menurut gue investasi di aset berisiko tinggi nggak apa-apa, asal lu tahu cara manage risikonya. Siap hilang lah ya bro ya. Iya, karena kalau tahu lu bisa dapetin 2 kali lipat, lu berarti siap hilang juga 100% bro. Jangan dengan kalau lu mau dapet 2 kali lipat, tapi kemudian lu cuma loss 5% pun lu keluar ya. Ya nggak bisa. Itu ada hukum malam lah ya. High risk ya benar, high risk. Betul. Oke, sip. Lagi wasain dari sih bro. Thank you banget ya bro. Ya, dikasih waktu kita juga terima kasih banget hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau mulai investasi kripto, langsung aja klik link di bawah. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti di Toko Kripto ini juga ada grup khusus Telegram dan tentunya di Instagramnya. Tinggal cek aja Toko Kripto. Itu aja untuk hari ini. So, see you on the next Kobat. Thank you.